Ya, shalom, selamat pagi buat seluruh keluarga generasi akhir zaman di mana saja berada. Pada pagi hari ini Tuhan ada ingatkan lewat mesbah pagi di dalam Yesaya pasal 66 tentang pembangunan rumah Allah yang mungkin juga tempat yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel terhadap tanah Kanaan yang akan menjadi sasaran untuk pembangunan Bait Allah yang ketiga. Pada kesempatan ini Tuhan ingatkan dalam Yesaya pasal 66, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan dibangun untuk Tuhan? Jadi pertanyaan ini menginformasikan tentang rumah Allah atau tempat tinggal Tuhan yang sudah deklarasikan lewat kebangkitan Yesus. Pada hari yang ketiga Tuhan sendiri sudah membangunnya kembali. Ketika dia membongkar Bait Allah pada waktu Yesus hidup, pada masa itu dia membongkar Bait Allah dan generasi pada waktu itu tidak menerima dia dan salibkan dia. Tetapi Tuhan janji bahwa dia akan membangun Bait Allah. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan pembangunan Bait Allah yang ketiga itu sudah jadi. Dan seluruh orang Kristen di bumi hari ini bangga kepada nama Yesus, bilang Yesus baik, Yesus dahsyat, karena Yesus sudah membuat Bait Allah. Setiap orang yang percaya dan terima Yesus, dia memiliki janji yang cuma satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Yesus tidak bisa semena-mena menguasai kehidupan manusia. Karena keputusan atau kunci tentang pembangunan Bait Allah telah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan kasih Simon Petrus, dan kunci itu ada di setiap orang yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap orang yang memegang kunci ini sedang diberikan suatu kepercayaan atau proyek pembangunan rumah Allah di bumi, karena Tuhan tidak bisa melawan daging. Tuhan yang adalah roh pada hari Pentakosta turun di loteng Yerusalem tidak bisa paksa menguasai kita, karena di dalam kita ada kehendak bebas, ada kedagingan yang sudah menguasai seluruh individu manusia. Tetapi dengan kebenaran, yaitu janji-janji firman yang sudah digenapi di dalam Yesus, di situ setiap orang dituntut untuk harus tahu, baca, dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaga mendengarkan firman. Kita di situ untuk menjaga pembangunan Bait Allah, tempat tinggal Tuhan ini. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan dirinya, meletakkan kepala, karena tubuh Kristus, tulang-tulang Yeskel, tubuh Kristus belum tersusun sesuai dengan urutan yang sebenarnya, sehingga ini menjadi bagian penting bagi setiap generasi yang ada di akhir zaman, untuk tempat tinggal Tuhan ini segera harus diselesaikan, karena kenyataan yang terjadi hari ini, kita selalu pergi keluar untuk berusaha untuk membangun Menara Babel. Artinya bahwa kita keluar untuk membuat segala macam program, segala macam usaha untuk Tuhan. Tetapi segala macam program usaha yang kita bangun, apakah menurut perasaan dan keinginan Tuhan, atau kita Tuhan bilang begini, kamu selalu keluar untuk buat sesuatu, buat sapu rumah. Kamu lewat saya selalu berdiri di muka pintu dan mengetuk untuk masuk ke dalam kamu, untuk membangun Bait Allah yang sesungguhnya, yaitu diri kamu. Tetapi kamu keluar, kamu pergi ke sana. Jadi kita ini setiap hari baku lewat. Saya ada berdiri mengetuk pintu untuk masuk ke dalam sapu rumah dengan harapan saya berjumpa dengan kamu mengerti, sehingga di situ pembangunan Bait Allah, yaitu diri kamu ini, dapat selesai dengan baik. Saya hadir lewat semua situasi hidup, tetapi kamu menghiraukan saya,
Dan kamu pergi susun program, kamu pergi lakukan ini dan itu untuk saya keluar. Dan kamu minta saya mendukung apa yang sedang kamu usahakan, yaitu pembangunan rumah saya, pembangunan Bait Allah. Nah, kalau begitu sekarang saya mau tanya kamu, di dalam Yesaya pasal 66. Kalau kamu mau bangun rumah untuk saya, sekarang coba kamu bikin. Kamu dengar ya, saya punya kursi, dia punya ukuran, langit. Langit itu tempat duduk saya, takhta saya. Saya gantung kaki di kursi, sapu kaki itu dia injak. Dasar pondasi rumah saya bumi ini. Siapa yang bisa bangun rumah besar itu? Itu baru ukuran kursi. Ukuran kursi saja langit dan bumi. Apalagi rumah. Siapa? Di bumi siapa yang bisa bikin rumah besar ini? Kalau ada yang bisa bikin rumah besar itu, berarti silakan. Saya akan lihat. Menara Babel dulu mau bikin tidak dapat saya. Sehingga hari ini kita berhenti terus keluar. Kita pergi pelayanan ke sana, ke sini, pola A, pola B, pola C, sibuk susun program, bikin ini, bikin itu untuk Tuhan. Tetapi, dan semua yang kita bikin dengan semua ukuran-ukuran yang kita buat sendiri. Kita ukuran besar berapa? Kita bisa bikin ke kursi besar langit dan bumi. Kalau tidak bisa lebih stop. Ini kan mimpi di siang bolong. Perbuatan yang tak bertujuan yang jelas. Sedangkan Tuhan rumah adalah kita pu diri. Di situ Tuhan belum bisa. Di situ Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu bekerja. Tetapi kita hanya mendukung dia waktu yang baik saja. Tetapi waktu tidak baik, kita tidak mau. Dan kita setuju dengan hal-hal yang baik